Kembali lagi bersama saya White Rose. Dalam pembacaan tarot pada hari ini energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Dan jadikanlah ini hanya sebagai sarana healing, hiburan. Tetap percaya pada ketentuan Tuhan yang maha segala-galanya. Dan dari hasil acak kartu yang pertama yang muncul adalah The Star. Kartu ini untuk kamu yang single dan mendambakan pasangan, soulmate kamu sudah dekat. Dia ada di sekitarmu. Mungkin dia seseorang yang tidak kamu duga. Mungkin kamu akan bertemu dengan dia di tempat dan waktu yang tidak terduga. Kartu ini juga bisa berarti seseorang di masa lalu akan datang dan kemungkinan cinta lama akan bersemi kembali. Jika kamu masih trauma dengan hubungan masa lalu, akan datang seseorang yang akan menyembuhkan luka hatimu dan membuatmu kembali mempercayai cinta. Jika kamu mempunyai suatu ganjalan di hubunganmu terdahulu yang membuatmu enggan untuk memiliki pasangan lagi, namun kamu siap untuk mengenyahkan ganjalan itu, cinta tidak akan ragu menghampiri kamu lagi. Kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia terhadapmu. Jika kamu belum mengenalnya, dia sepertinya juga memperhatikan kamu dan tertarik untuk mengenalmu lebih dekat. Dan jika kamu dan dia sudah saling mengenal, sepertinya dia juga menyukai kamu. Dan bagi kamu yang berpasangan, hubungan kalian berjalan dengan lancar seperti yang kamu harapkan. Akan banyak elemen surprise yang akan datang di hubungan kalian. Tapi surprise yang positif, dia akan mendukungmu untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Bisa juga berarti bahwa hubungan akan naik ke tahap yang lebih serius. Dan untuk kamu yang berpasangan dan saat ini sedang menghadapi masalah, kamu harus saling membuka pikiran untuk menyelesaikan masalah. Jangan berpikiran sempit. Kalian harus saling jujur meski menyakitkan atau memalukan untuk mengungkapkan atau menerima kebenaran. Komunikasi akan baik. Komunikasi yang baik adalah penting. Cobalah saling mendengarkan. Ada harapan untuk menyelamatkan hubungan kalian, jadi jangan menyerah. Kemudian kartu yang kedua adalah The Magician. Jika kartu-kartu lain terlihat positif, kartu ini menunjukkan bahwa hubunganmu dengan dia berjalan dengan baik. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan. Kamu yang cenderung mengendalikan hubungan ini. Dan kartu ini juga menunjukkan bahwa kamu di bawah kontrolnya. Mungkin dia memanipulasi dirimu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Atau dia memanfaatkan dirimu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kalau kamu menginginkan cinta seseorang, kamu harus percaya diri dan membuat dirimu terlihat menarik. Tunjukkan kualitas dirimu. Kamu juga harus lebih aktif dalam menarik perhatiannya dan meyakinkannya. Kalau kamu sedang menghadapi masalah dalam hubunganmu, komunikasi yang baik dan positif dengan dia adalah kunci untuk memperbaikinya. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu punya kemampuan untuk merayu atau meyakinkan dia ketika kamu menginginkan sesuatu dari dia, atau saat kamu harus meminta maaf. Untuk kamu yang single, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat mempesonamu. Dia akan memperlakukanmu dengan baik, kamu akan dimanja oleh dia. Dia tahu cara menaklukkanmu. Dan untuk kamu yang berpasangan, hubungan kalian akan beranjak ke tahap yang lebih serius. Kalian telah mempersiapkan semua rencana masa depan kalian dengan baik. Itulah pembacaan tarot cinta secara general. Dan selanjutnya saya akan membacakan horoskop Jawa, misteri Pranata Mangsa bagi kamu yang lahir di tanggal 1 Januari 1978. Wetonnya adalah Minggu Legi, Mongso Kapitu, Wuku, Wukir. Dan penjabarannya adalah hanya sedikit orang yang diperkenankan mengetahui isi hati Anda yang terdalam. Ini untuk kamu yang memiliki weton Minggu Legi. Dilihat dari sifat karakter orang yang lahir pada weton tersebut adalah kamu termasuk tipe orang yang tegas dan pendiam. Kamu terlihat sangat tenang dan terkendali. Bahkan saat kamu terbakar amarah, senyuman misterius itu tidak akan pernah lepas dari bibir kamu.
Maka dari itu pada saat kamu melepaskan perasaan kamu baik cinta ataupun benci, hal itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan bagi orang-orang di sekitar kamu, kamu berwatak cerdik bahkan terkadang licik dan pandai dalam mengorek rahasia. Kamu mudah tertarik pada hal yang aneh, mistis, atau misterius. Mencampuri urusan orang lain sangat menyenangkan bagi kamu. Oleh karenanya, kamu mungkin bisa menjadi seorang detektif, agen rahasia, atau psikiater yang baik. Selanjutnya, Mongso adalah Kapitu. Sifat karakter orang yang lahir pada Mongso tersebut adalah Kapitu Wisakentas ing Maruta. Secara umum, mereka yang terlahir tanggal 23 Desember sampai 3 Februari adalah termasuk kelahiran Mangsa Kapitu dalam kuasa Batara Indra. Mangsa Kapitu lama orbit 43 hari dan candranya Wisakentas ing Maruta yang artinya bisa disapu angin, bersih dan bahagia. Besar pengaruh sakti Batara Indra, dewa yang menguasai surga itu tentu saja tidak senang dengan bentuk-bentuk kejahatan. Begitu pula orang kelahiran Mangsa Kapitu mempunyai sifat baik dan bersih. Dapat juga tampil sebagai seorang pemimpin yang penuh disiplin dan tegas secara jujur. Maka orang Mangsa Kapitu selalu disegani oleh kawan-kawannya, baik dalam pergaulan di masyarakat maupun dalam pekerjaan dan organisasi. Batara Indra sebagai kuasa Jungring Salaka, tempat tinggal para dewa, bahkan tempat tinggal Batara Guru yang disebut Kaendran juga dalam pengawasan Batara Indra. Batara Indra juga bertugas menyampaikan anugerah-anugerah kepada semua umat. Maka tidak mengherankan kalau Batara Indra mempunyai sifat adil dan melawan segala bentuk kejahatan dengan penuh bijaksana. Pada waktu dilahirkan, Batara Indra membuat gara-gara, yaitu angin besar dan berhembus hujan lebat. Badai dan petir menyambar-nyambar, bahkan diceritakan kalau air laut sampai terhempas ke darat. Begitu pula orang yang terlahir pada Mangsa Kapitu. Keadaan alam dilanda hujan dan topan. Hujan lebat dan prahara ribut hingga timbul bencana banjir di mana-mana. Tentu saja tidak semua orang yang terlahir di Mangsa Kapitu mengalami hal tersebut, walaupun pada saat itu sedang musim penghujan. Namun kelahiran seorang manusia ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun begitu, Tuhan menurunkan juga ilmu-ilmu untuk kepentingan umat dan memelihara kelestarian semesta alam, maka orang Kapitulah yang mempunyai tugas berat untuk menjaga lingkungan hidup. Sifat-sifat orang Kapitu tegas dan jujur serta rajin bekerja. Dia mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah dialah pemimpin kelompok itu, padahal dia berpengaruh bukan karena sebagai pemimpin, tetapi karena mempunyai wibawa dan disegani. Tentu saja semua yang digambarkan di sini merupakan pandangan secara garis besar, jadi tidak semua orang yang terlahir pada Mangsa Kapitu harus sama, karena akan mengalami perbedaan. Bila terlahir pada wuku, weton maupun jam yang berbeda pula. Walau begitu, secara garis besar akan nampak sifat khas Mangsa Kapitu pada diri mereka. Batara Indra wajahnya tampan, dagunya lancip dan berjambang. Bila berjalan menunduk, begitu pula orang yang terlahir pada Mangsa Kapitu. Bila pria, maka cenderung mempunyai jambang yang cukup lebat dan kalau berjalan menunduk seolah mencari barang sesuatu yang terjatuh. Hal itu juga menggambarkan sifatnya yang teliti dalam menjalankan segala macam pekerjaan. Bagi orang yang terlahir pada Mangsa Kapitu, jiwanya optimis. Dia tidak pernah mempersoalkan masa depan karena dia yakin apa yang dikerjakan hari ini menentukan hari esok. Maka hari ini harus dikerjakan secara serius, jujur, bersih, dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagian besar dari orang kelahiran Mangsa Kapitu tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pembaru, dan menentang segala bentuk penindasan atas manusia. Kepemimpinannya berdasarkan kebijakan, bukan kekejaman. Keadaan alam semesta Mangsa Kapitu lamanya 43 hari, 23 Desember sampai 3 Februari. Pada saat itu langit selalu mendung. Hujan turun sehari-hari bahkan dengan curah hujan yang lebat. Angin bertiup dari arah barat dan tidak menentu dengan kekuatan tinggi. Banjir melanda daratan-daratan di balik gunung, lembah, ngarai, dan muara-muara sungai. Karena hujan seolah tidak pernah reda itu, burung-burung mendapat kesulitan mencari tempat yang teduh dan sulit mencari makan.
Selain itu, pada mangsa Kapitu banyak terjangkit penyakit, baik itu endemi maupun epidemi. Petani tanam padi di sawah karena angin yang berhembus kencang setiap saat di musim Kapito tersebut. Maka bulu-bulu rawe dan miang pun banyak berterbangan. Wabah penyakit gampang terjangkit dari suatu daerah ke daerah yang lain. Maka pada musim itu diberi Chandra Wisakentas ing Maruta, yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bertiup angin. Baik itu kenyataan maupun sebagai ibarat, karena watak orang yang terlahir pada mangsa Kapitu hatinya bersih tidak berbisa. Artinya pada umumnya berhati mulia, jujur dan penuh kasih sayang terhadap sesamanya. Keadaan fisik orang yang terlahir pada mangsa Kapitu pada umumnya tubuhnya kurus dan tinggi, bentuk dadanya tidak bidang, agak tipis. Wajahnya persegi dengan bentuk dagu agak panjang, rambutnya hitam tebal dan kaku, rambut alisnya tebal, begitu pula bulu matanya tampak hitam dan lebat. Lehernya jenjang dan bermata bulat. Yang paling menarik bagi orang kelahiran mangsa Kapitu adalah kalau sedang berjalan seolah tidak menginjak tanah, dan kepalanya menunduk seakan mencari sesuatu yang terjatuh. Selain daripada itu, orang Kapitu kalau sedang berbicara hal-hal yang serius selalu gagap terpatah-patah, bahkan nampak tidak dapat menyembunyikan gejolak hatinya. Hal itu tergambar pada getaran tangannya yang seolah gemetar. Keadaan masa kanak-kanak yang terlahir pada mangsa Kapitu pada umumnya mempunyai rasa cinta kasih terhadap kedua orang tuanya secara berlebihan. Dia sangat prihatin bila menyaksikan kesulitan-kesulitan yang dialami orang tuanya. Dia ingin membantu untuk menyenangkannya. Maka anak mangsa Kapitu tidak pernah menyulitkan orang tua dengan mengajukan permintaan yang mungkin akan membebani orang tua. Dia mau menerima apa adanya tanpa banyak menuntut. Sayangnya, sebelum umur mencapai dewasa, anak mangsa Kapitu sering menderita sakit. Lebih-lebih penyakit yang menjadi langganannya yakni penyakit panas dingin, influenza, bahkan batuk dan radang tenggorokan. Dalam pergaulan dengan sesama kanak-kanak, baik-baik saja dia selalu menghindari bentrokan dengan temannya. Penampilannya sederhana, kurang memperhatikan kemewahan, bahkan alat-alat permainannya pun sederhana. Cenderung buatan sendiri lebih disenanginya. Kalau sedang marah, dia akan menjauhi keramaian, duduk menyendiri dan diam. Jarang anak Kapitu mau mengakui kesalahannya dan jarang pula bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya dia mengalami kesulitan. Bidang olahraga kurang diminatinya, dia lebih senang menjadi penonton ketimbang menjadi pemain. Masa kanak-kanaknya dilaluinya hanya dengan belajar, khususnya di sekolah. Karena masa anak-anak mangsa Kapitu tidak tertarik terhadap kegiatan di luar belajar dan dia terlalu optimis terhadap kemampuan pribadi. Keadaan masa remaja kebalikannya dengan apa yang dia alami pada masa kanak-kanak. Setelah mencapai tingkat remaja, maka mulailah dia tampil dalam pergaulan yang luas. Sifatnya yang pemalu tetapi ditopang sifat jujur dan berani berkorban, maka dia dapat tampil sebagai pemimpin. Sebenarnya dia sangat pemalu dan tidak mau bertanya serta tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi dia mempunyai sifat giat bekerja yang tidak akan berhenti sebelum pekerjaan itu tuntas. Hal itulah yang menyebabkan karirnya gampang menanjak. Ada pula kelemahannya ialah dalam mengambil suatu keputusan, benar-benar mengalami kesulitan kalau tidak ada seseorang yang mendampinginya, karena dia selalu ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan yang paling drastis lagi adalah sifatnya yang selalu mencurigai orang lain. Walaupun masalahnya hanya kecil, tetapi dalam soal janji, orang Kapitu dapat menepatinya. Begitu pula tentang prinsip, orang Kapitu berani berkorban untuk mempertahankan prinsipnya. Kalau ada seseorang yang menentang pendapatnya dengan kekerasan, maka dia sanggup pula menghadapinya dengan kekerasan. Tetapi dia akan kalah bila lawannya lemah lembut dan membujuknya. Dalam bidang pekerjaan, orang kelahiran mangsa Kapitu mempunyai semangat kerja yang tinggi. Dia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri ketimbang menyerahkan kepada orang lain atau yang belum tentu dapat selesai dengan baik. Tidak jarang pula dari kalangan orang kelahiran mangsa Kapitu membuahkan hasil karya yang mengagumkan. Bahkan hasil karyanya dikagumi oleh dunia internasional. Ciri khasnya pada setiap suatu kelahiran pasti ada tanda-tanda khas. Ia bisa juga disebabkan pengaruh sakti mangsa dan kedewaan pada saat terlahirnya seseorang.
Seperti yang sudah diungkapkan pada keadaan umum, maka kesederhanaan menjadi prinsip hidup orang Kapitu. Bila kita dalam suatu pertemuan, perjamuan, konferensi, maupun pertemuan akbar lainnya bertemu dengan seseorang yang mempunyai jabatan cukup mantap tetapi cara berpakaian sangat sederhana dan tidak sesuai dengan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan dia adalah orang Kapitu. Ikatan persahabatan bagi mereka yang cocok dan mengetahui persis sifat orang kelahiran mangsa Kapitu, maka dia akan menjadi sahabatnya yang baik. Karena sifat orang Kapitu bila telah bersahabat berani berkorban apa saja dengan konsekuen. Dalam pergaulannya dengan kawan sekerja pada umumnya tidak begitu baik, tetapi dia bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan kawan sekerjanya itu. Orang lain yang juga dapat menjadi sahabatan adalah mereka yang terlahir pada tanggal 20 April sampai 20 Mei atau Desta. Kemudian dengan kelahiran 2 Maret sampai 26 Maret. Kasanga dan kelahiran 19 September sampai 13 Oktober. Sahabat-sahabatnya tadi termasuk orang yang dapat menyelami jiwa dan sifat orang Kapitu. Tetapi kadang-kadang juga dapat hilap, maka persahabatan mereka terancam retak. Tetapi dengan sahabat kelahiran Katelu dan Kapitu, mati kutu, dia tunduk dan mau mengalah, walaupun dengan demikian dia harus mengorbankan perasaannya. Tetapi sudah menjadi garis ketentuan dunia bahwa hidup ini harus berpasangan. Keadaan kesehatan orang yang terlahir pada mangsa Kapitu pada umumnya kesehatan tubuhnya kurang baik. Sejak masih kanak-kanak sering terserang penyakit panas demam, influenza, sakit tenggorokan, bahkan dapat juga terkena amandel. Pada tingkat remaja, penyakit bawaan itu masih terus menghantuinya. Di samping itu masih ada pula penyakit-penyakit lain adalah penyakit kulit, rematik, jantung, pencernaan, dan sakit pinggang. Bagi wanitanya, gampang pula terkena penyakit keputihan bahkan sejak masih masa kanak-kanak. Kalau sejak dini telah diketahui kelemahan-kelemahan dan kemungkinan serangan penyakit tersebut, maka sejak dini harus mulai menjaga kesehatan disertai aktivitas berolahraga. Bagi orang kelahiran mangsa Kapitu banyak sekali bidang pekerjaan yang dapat dikerjakannya sebagai profesi, tetapi untuk menentukan pekerjaan yang cocok itu perlu dikaji terlebih dahulu. Maka para astrolog Jawa telah membagi 3 kelompok dari kelahiran mangsa Kapitu dalam kelompok hari kelahirannya. Mereka itu adalah yang pertama Eka. Kelompok kelahiran yang pertama adalah kelahiran hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Mereka yang terlahir pada hari tersebut ada beberapa bidang pekerjaan yang cocok baginya, sebagai pengusaha apotik, peternak, produser film. Bahkan dapat juga sebagai pemain film atau aktor, aktris. Bisa juga usaha di bidang real estate dan perkebunan. Tetapi yang paling cocok adalah sebagai produser film. Yang kedua adalah Dwi. Pada kelompok kelahiran kedua ini adalah kelahiran Senin. Bidang pekerjaan yang dapat ditekuninya dan besar pula kemungkinan untuk sukses baik dalam tingkat sosial maupun karirnya adalah dalam bidang kedokteran. Adapun kemungkinan yang lainnya adalah sebagai pedagang alat elektronik dan mobil. Dapat juga bekerja sebagai pegawai negeri dan pengacara, sesuai dengan pekerjaan Batara Indra di Jungring Salaka sebagai yang mengurus kedewataan, maka pekerjaan bidang bangunan tersebut cocok juga. Dengan demikian, ada beberapa bidang pekerjaan yang dapat ditekuni sebagai profesi, karir pun akan tercapai dengan baik. Tri pada kelompok ini adalah yang lahir di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mereka ini cocok dalam bidang pekerjaan guru, aktor atau aktris, pengarang, dan wartawan, atau sebagai pedagang. Tetapi yang paling cocok dan karirnya akan meningkat dengan baik adalah sebagai wartawan. Bagaimana dengan rezeki dan penghidupannya? Masalah rezeki bagi orang kelahiran mangsa Kapitu pada umumnya baik. Begitu pula penghidupannya lumayan. Yang jelas tidak pernah mengalami kekurangan sejak masih anak-anak, walaupun tidak senang menonjol dan bermewah-mewah. Namun begitu, para ahli kejawen atau astrologi Jawa membagi tingkat keadaan sosial orang Kapitu menjadi 3 kelompok kelahiran. Kelompok pertama adalah yang terlahir di hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Tingkat sosialnya sedang, walaupun sering jatuh bangun tetapi hari-harinya tidak mengalami kesulitan. Kelompok kedua ini terlahir pada hari Senin. Bagi mereka yang lahir pada mangsa Kapitu, kelompok kelahiran hari Senin, status sosialnya termasuk baik, apalagi kalau memilih karir di bidang kedokteran atau rumah sakit.
atau yang ada hubungannya dengan penyembuhan orang sakit akan sangat berhasil. Maka tidak mengherankan kalau termasuk orang yang terpandang dan terkemuka di masyarakat, segala usahanya selalu dapat mendatangkan uang. Yang ketiga adalah terlahir di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mereka yang terlahir pada hari ini mempunyai kesempatan yang terbaik. Kesempatan terbaik sebagai orang terkaya bahkan terkemuka di kalangan internasional. Bisa terjadi demikian karena kelahiran hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mempunyai sifat tegas. Tidak terlalu banyak basa-basi walaupun tidak meninggalkan sifat-sifat utama kelahiran mangsa Kapitu, yaitu malu bertanya dan mengakui kesalahan, tetapi jujur dan bekerja keras untuk mengatasi segala kesulitannya. Adapun hari baik pasti dapat dirasakan dan pernah dialami hampir semua insan. Hari baik itu bersifat relatif, terjadi pada setiap orang dan sifatnya sangat pribadi. Tetapi walau begitu dapat juga dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan bagi sesama. Maka astrologi Jawa atau kejawen telah mendata kejadian-kejadian kosmis bagi kelahiran mangsa Kapitu. Tentang saat-saat terbaik untuk melakukan sesuatu yang besar dapat dilakukan sekitar tanggal 18 Januari sampai 1 Februari. Lebih berhasil lagi kalau dipilih antara hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pilih salah satu hari tersebut untuk memulai suatu pekerjaan yang jatuh pada bulan Januari sampai Februari. Insya Allah usaha Anda akan berhasil dengan gemilang tanpa adanya halangan yang berarti. Hobinya berbicara soal hobi, maka bagi orang kelahiran mangsa Kapitu tidak banyak memiliki hobi. Yang paling menonjol baginya adalah bekerja keras dan bergaul untuk masa depannya. Agak tertutup hatinya tetapi setia pada persahabatan, artinya berani berkorban demi persahabatan. Untuk jodoh bagi mereka tidak begitu mudah karena sifatnya yang pemalu sehingga sulit dalam memulai suatu hubungan. Karena pada umumnya orang kelahiran Kapitu itu mempunyai sifat malu-malu kucing dalam pergaulan dengan lawan jenis. Selain daripada itu juga ada kemungkinan berjodoh dengan kelahiran mangsa Kapat 19 September sampai 13 Oktober atau kelahiran mangsa Desta 20 April sampai 12 Mei dan juga dengan kelahiran mangsa Kasanga yang terlahir pada tanggal 2 Maret sampai 26 Maret. Beberapa kemungkinan itu kami ketengahkan agar tidak terlalu pesimis dalam perjodohan. Dengan kelahiran-kelahiran lain pun tidak menutup kemungkinan, tetapi hal itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sering bentrok, sering banyak masalah, menyakitkan hati dan lain sebagainya. Batu permata yang cocok adalah batu untuk mata cincin, liontin, giwang, bros, dan lain sebagainya. Adapun batu permata itu ada yang disebut sebagai batu aji. Batu aji itu berarti batu yang berharga, misalnya berlian atau intan, ruby, mirah delima, dan lain-lain. Batu permata selain keindahannya juga khasiatnya bagi si pemakainya, bagi yang mempercayainya. Ada batu permata yang dapat mendatangkan keberuntungan, keberanian, menghilangkan berbagai penyakit, mencegah gangguan ilmu hitam, dan ketentraman. Adapun bagi orang kelahiran mangsa Kapitu, batu permata tersebut adalah sebagai di antaranya black onyx. Batu ini mempunyai khasiat menyembuhkan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari gangguan makhluk halus, setan atau jin. Ruby, batu mulia harganya mahal dan indah, memancarkan bintang gemerlapan. Tetapi selain itu berkhasiat untuk menyembuhkan atau menolak penyakit, gangguan alat vital misalnya lemah syahwat atau impoten, dan juga menolak penyakit infeksi. Jet atau giok, batu permata ini seolah hidup karena warnanya dapat berubah-ubah menurut keadaan si pemakainya. Kalau sedang sedih akan menjadi pucat. Sebaliknya kalau sedang gembira tampak lebih gemerlapan dan cerah warnanya. Selain itu berkhasiat sebagai pencegah sakit pinggang, keletihan, menolak sakit mata dan gangguan pada pencernaan. Ametis atau kecubung asihan, batu permata ini nampak indah, berwarna ungu dan ungu tua. Warnanya akan nampak gemerlapan kalau dipaset berlian, selain untuk mendatangkan rasa sayang bagi pemakainya. Artinya mendapat kemudahan dalam dagang dan karir bagi pegawai. Yang kelima adalah pirus. Batu permata ini hampir sama dengan giok, tetapi pada pirus terdapat urat-urat batu yang membentuk gambar. Urat batu tersebut ada yang emas, perak, atau warna-warni. Khasiatnya bagi pemakai adalah mencegah bahaya dari atas. Dan warna yang ideal untuk mangsa Kapitu adalah
Untuk mendatangkan percaya diri adalah warna biru laut yang paling cocok, kemudian warna hijau tua. Ada pula beberapa warna yang dapat juga dipilihnya sebagai koleksi pakaiannya ialah hitam, merah dara, dan biru langit. Tetapi yang paling ideal bagi orang Kapitu adalah warna biru laut dan hijau tua sebagai pasangannya untuk ganti. Warna pengaruhnya selain menampilkan keanggunan bagi si pemakai, juga akan membangkitkan rasa percaya diri yang kuat. Semua itu bisa tepat memilih warna dan model busananya, tetapi warna yang dimaksudkan tidak hanya untuk busana, tetapi juga warna pada barang apapun, seperti ruang tamu, ruang kerja, dan sebagainya, juga karpet lantai. Yang ketiga adalah wuku. Wuku adalah wukir. Wuku mangsa Kapitu adalah wukir. Bila perjalanan wuku wukir memasuki orbit mangsa Kapitu, dampaknya terjadilah perubahan dari ketentuan asli pengaruh wuku tersebut. Pengaruh wuku wukir Dewa Batara Mahayekti Chandra Gunung Katon secara umum terhadap sifat seseorang yang dilahirkan pada wuku tersebut pandai merendah. Sedangkan pengaruh terhadap kehidupannya adalah dapat kaya. Kemudian akan terjadilah perubahan-perubahan pengaruh kosmis akibat cahaya zodiak yang disebut F Corona, yang mempunyai pengaruh kuat sekali terhadap alam semesta dan kehidupan. Pengaruh mangsa Kapitu besar sekali terhadap peredaran wuku pada kehidupan, penghidupan, sifat, dan pengaruh alam semesta. Walaupun wukunya sama, tetapi belum tentu keadaannya akan sama juga. Hal itu dapat terjadi karena pengaruh hari dan pasaran atau weton.